PP Unit SMA Negeri 1 Terara. Kali ini akan mendemonstrasikan satu resep spesial kami, yaitu bingka singkong melted pastry. Di sebelah kanan saya ada Ibu Devi Widianti. Oke, di sebelah kiri saya ada Ibu Dewi Sakida Marinasari. Kami bertiga akan memulai proses pembuatan menu spesial kami. Bagaimana cara pembuatannya? Mari kita simak bersama-sama. Bahan-bahan dari tahu fantasi singkong adalah 1 buah wortel ukuran sedang dipotong kecil berbentuk dadu, kemudian kentang ukuran sedang dipotong kecil-kecil sama dengan wortel dipotong dadu, 20 gram daging udang segar, 30 gram daging dada ayam yang sudah dicincang halus keduanya, kemudian 3 potong tahu ukuran sedang dicincang dan dihaluskan seperti ini,
daun bawang secukupnya. Setelah itu 2 sendok makan tepung serbaguna, tepung bumbu serbaguna, boleh pilih merek apapun. Kemudian 40 sampai 50 gram ubi atau singkong yang sudah dihaluskan, dikukus dan sudah dihaluskan seperti ini. Kemudian telur puyuh untuk isian atau untuk menghias atas dari tahu fantasi tersebut. 1 buah telur yang dikocok lepas. Dan ini ada bumbu halus, yaitu bawang merah, bawang putih, merica yang sudah dihaluskan. Kemudian 1 sendok makan susu bubuk, gula, garam, dan penyedap secukupnya. Stop dulu. Seluruh bahan yang sudah disebutkan tadi itu akan kita campur menjadi satu, kecuali telur puyuh karena untuk isian atasnya. Yang pertama yang kita campur adalah tahu. Oke. Kemudian daging udang segar, ayam, kemudian wortel dan kentang. Setelah itu daun bawang, ubi atau singkong yang sudah dihaluskan. Otomatis singkongnya dicuci bersih dulu ya ibu-ibu, kemudian dibilas di air yang mengalir, kemudian dihaluskan. Setelah itu bumbu yang sudah dibuat tadi, bumbu halus, kemudian susu bubuk untuk menambah aroma gurih pada adonan, kemudian garam, gula, penyedap, dan juga garam. Oke. Telur yang sudah dikocok lepas kita juga masukkan. Kemudian terakhir adalah untuk menyatukan adonan kita menggunakan tepung terigu. Ya, kita aduk dulu sampai dia rata. Oke. Kita aduknya bisa menggunakan spatula, bisa menggunakan tangan ibu-ibu ya. Tapi kalau menggunakan tangan, usahakan memakai sarung tangan untuk kehigienisan adonan, atau tanpa sarung tangan tetapi tangan sudah dicuci dengan bersih. Oke, saya memilih menggunakan spatula agar lebih mudah. Oke, di skip mbak, sudah. Sekarang kita akan melakukan pengisian. Ibu-ibu bisa menggunakan cetakan kue talam seperti ini, kemudian diisi. Jangan sampai penuh, cukup 3/4 lebih ya. Kemudian ditekan-tekan dan kita masukkan telur puyuh di tengah-tengah adonan tersebut. Kita rapikan seperti ini. Ya. Rapikan seperti ini. Oke. Kemudian kita masukkan, tapi terlebih dahulu didihkan dulu air dalam panci, kemudian biarkan dia meluap dan mendidih supaya uapnya keluar. Kemudian baru setelah kita selesai mengisi, kita masukkan ke dalam panci. Oke. Kita masukkan semuanya. Kemudian nanti kita akan mengukus tahu fantasi singkong ini kurang lebih 10 menit atau hingga matang ya ibu-ibu. Nanti ibu-ibu bisa melakukan pengecekan dengan cara menusukkan tusuk sate. Kalau tidak ada yang lengket berarti sudah matang. Oke, sekarang kita tunggu matang. Sekarang waktunya kita melumuri tahu fantasi singkong ini dengan kocokan telur dan tepung panir. Tapi ini juga opsional ya ibu-ibu. Ibu juga bisa langsung menggorengnya tanpa kocokan telur ataupun tepung panir. Jadi sesuai selera. Oke, sekarang kita akan lakukan membalur
tahu fantasi ini pertama ke kocokan telur, kemudian kita gulingkan pada tepung panir. Nah, yang kita lakukan adalah membalurkan tepung panir ini pada sisi-sisi tahu fantasi agar tidak tertutup semua ya ibu-ibu, agar tetap terlihat cantik dan menarik. Oke ya, seperti ini ibu-ibu kurang lebihnya ya. Jadi kita sisihkan, lakukan sampai tahu fantasi singkongnya habis terbalur. Oke. Ibu, selanjutnya adalah ibu-ibu bisa simpan tahu fantasi singkong ini pada freezer agar tepung panirnya melekat dengan sempurna, atau bisa digoreng langsung juga bisa. Sekarang kita masukkan dulu ke freezer. Oke, sekarang kita akan goreng tahu fantasi ini. Sebelumnya panaskan minyak. Jangan lupa dikira-kira ya ibu-ibu ya, agar nanti adonannya bisa tenggelam. Oke. Gunakan api sedang, cenderung kecil ibu-ibu agar tidak gosong. Kita tunggu kurang lebih 10 menit sampai dia berwarna kuning kecoklatan, baru kita angkat. Kita yang ketiga adalah dessert cake singkong kelapa muda, sebuah sajian penutup makanan yang sangat segar dan sehat untuk keluarga. Bahan utama dari cake singkong adalah yang pertama 300 gram tape singkong yang dibuang sumbunya kemudian dihaluskan, 200 gram tepung terigu protein sedang, 180 gram gula pasir, 150 gram mentega yang sudah dicairkan. Kemudian ada 5 butir telur utuh ya, kemudian ada 75 gram whipping cream, vanili secukupnya, baking powder secukupnya, begitu juga dengan SP secukupnya, kurang lebih 1 sendok makan, kemudian 100 ml air, dan santan dengan ukuran yang sama yaitu kurang lebih 75-100 ml. Oke, sekarang kita ke tahap pembuatannya. Metodenya adalah all in one, jadi semua bahan masuk jadi satu ya bunda hebat ya. Baik ibu-ibu, semua bahan dimasukkan menjadi satu. Kita menggunakan teknik pengocokan metode all in one, kecuali mentega dan juga bahan cair yaitu whipping cream dan air. Sekarang kita lakukan kita mixer semua bahan ini hingga putih mengembang kental berjejak. Baru kita mixer hingga mengembang berwarna putih kental berjejak. Oke, ini sekarang sudah kental berjejak, adonannya sudah mengembang, tinggal kita baking seperti membuat kue bolu biasa ya. Kita baking di oven dengan suhu kurang lebih 200 derajat Celcius selama 30-45 menit. Selanjutnya ini adalah adonan yang siap kita panggang. Kita masukkan mentega dulu. Oke, kita masukkan mentega supaya tercampur rata. Kita aduk balik agar tidak ada mentega yang mengendap di bawah atau di dasar adonan seperti ini. Kemudian setelah ini rata menteganya, kita masukkan ke dalam adonan utama. Kita aduk kembali agar adonan menjadi rata. Kita aduk balik sampai adonan benar-benar rata, baru kita akan lakukan pemanggangan. Ini adonan yang sudah siap dipanggang. Kemudian kita lakukan pemanggangan di suhu kurang lebih 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 45 menit sampai matang.
Kita keluarkan kuenya dari oven. Siap untuk hias. Baik bunda-bunda hebat, sekarang kita akan memberi topping pada cake singkong yang sudah kita bakar tadi dan sudah matang. Bahan-bahan topping ini adalah yang pertama tadi cake yang sudah kita panggang, cake singkong yang sudah kita panggang, kita potong menjadi 2 atau sesuai selera. Kemudian kelapa muda yang masih segar secukupnya, nangka muda juga secukupnya. Kemudian ada kacang almond yang sudah dipanggang dan pisang rebus yang sudah dicampur dengan gula karamel. Kemudian terakhir adalah whipping cream. Sekarang kita coba susun. Yang pertama adalah cake-nya. Kemudian kita susun whipping cream di atasnya. Seperti ini bunda. Oke. Kemudian kita letakkan lagi kue yang tadi sudah kita potong sesuai selera. Bunda boleh potong segi 4, melingkar sesuai selera ya bun. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi whipping cream di atasnya. Oke, kita tambahkan whipping cream hingga tertutup dengan rata. Selanjutnya baru kita beri topping sesuai dengan selera urutannya bunda ya. Kalau saya yang pertama kita akan memberikan kelapa muda dulu. Kita susun di atasnya. Oke, seperti ini bunda. Kemudian setelah itu kita berikan nangka. Oke. Bunda juga bisa menyusun nangka di bawahnya sebelum kelapa muda ya, semua sesuai selera ya bun. Oke. Setelah itu kita beri pisang yang sudah dicelupkan pada gula karamel seperti ini. Oke. Ya. Setelah itu terakhir barulah kacang almond yang sudah dipanggang tadi. Ya. Dan inilah hasilnya bunda. Dessert cake singkong kelapa muda. Rasanya kombinasi singkong kelapa muda. Rasanya kombinasi manis, kemudian gurih dan ada segar-segarnya bunda ya. Siap disajikan untuk keluarga tercinta.